Halo guys, balik lagi sama saya Michael. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara cepat mungkin dan singkat mungkin terkait message broker pada RabbitMQ ya. Nah, ibaratkan analogi, di sini kita ada gambar nih, sebuah dapur yang dimana pelayan ini sebagai front end dan kokinya sebagai back end. Nah, kita sebagai pelanggan mau pesan sesuatu, kita lewat ke front end dulu, ke pelayan, kemudian diterusin ke koki. Nah, ya itu secara simple masuk akal lah ya. Cuman ibaratkan kalian pesan banyak hal, kemudian si kokinya ini cuma satu, gimana? Kewalahan kan? Nah, ini pentingnya si message broker. Dia itu ada di tengah-tengah daripada suatu proses. Jadi, bisa dikatakan, oke, si pelayan ada pesanan banyak. Nah, si koki nggak langsung buat semua, dia akan taruh di suatu papan. Nah, kemudian nanti akan dikerjakan secara satu-satu ketika sebuah proses tersebut udah renggang, kokinya udah renggang baru dikerjakan. Nah, kurang lebih gitu. Pada message broker itu kita pakai RabbitMQ. Di sini ada konsepnya producer dan consumer. Producer itu sebagai pembuat daripada si queue, kita akan naruh eh, apa sih yang perlu dikerjakan si consumer ini, kemudian consumer akan mengambil data dari si daripada queue ini, kemudian akan dicek nih, oh ini ada nggak data di queue. Nah kalau ada ya udah ambil, kalau nggak ada ya udah kita tetap dengar terus sampai ada lagi gitu. Oke, kita pertanyaan pamungkas, kapan pakainya? Yang pertama, untuk proses yang amat panjang. Jadi kalian kalau misalnya punya sebuah proses yang amat panjang itu dan amat makan resource, itu cocok pakai RabbitMQ. Yang kedua itu middleman between microservice yang kurang lebih sama fungsinya untuk sebagai antrian lah, daripada jadi nggak memberatkan. Oke, jadi contohnya proses apa sih yang sangat panjang? Contoh image scaling. Kemudian kita kirim banyak email secara sekaligus gitu. Nah, ada PDF processing, video encoding dan sebagainya, calculation. Nah, itu kan sangat amat makan resource dan waktu ya daripada si server. Kalau misalnya kalian nggak pakai message broker, proses tetap berjalan sama. Cuman nggak ada antrian, jadi semua dilakukan secara bersamaan, di mana ya bisa buat servernya time out atau misalnya servernya down, memori memori run out gitu kan di server. Nah, di mailman between microservice ini dia bisa juga ini misalnya kita punya service untuk handle order, dimana yang pertama servicenya itu untuk menghandle order yang masuk, kemudian menghandle order yang keluar. Nah, ini konsep microservice, setiap service dijalankan secara independen. Nah, di tengah-tengahnya kita bisa taruh si message broker ini untuk nggak baik lagi, untuk agar supaya servernya juga nggak terlalu makan waktu lah ya, maksudnya makan langsung kayak padet, karena bayangin yang masuk order kalian bukan 1-2 orang, 1 juta orang bisa langsung dalam sedetik. Nah, itu bisa langsung diproses secara bertahap. Oke, kita langsung contoh aja lah ya. Nah, di sini kita pakai Node.js. Oke, ini saya clear dulu. Nah, di sini kita ada yang namanya producer dan consumer. Di sini kita kasih publisher dan subscriber. Nah, si publisher ini kita di sini skenario-nya kita mau kirim order nih. Nah, siapapun yang nerima, kalian langsung proses. Ya, yang nerima ini siapa? Consumer. Oke? Yang nerima consumer berarti dia harus listen dong. Dia harus listen ke si queue-nya. Ada nggak proses masuk? Nah, kalau ada, kita proses, kemudian kita buang dari queue. Gitu. Karena kita nggak mau data kita transaksinya double. Maka kita buang dari queue. Itu juga pentingnya si message broker ini, biar datanya transaksinya nggak double gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Pertama kita kirim ke queue, tapi nggak pakai consumer, jadi nggak ada yang dengerin. Emang nggak apa-apa dong. Kita ibaratkan ngasih nih, oh nih ada data yang perlu diproses, kalian yang free proses deh segera. Nah, kita kirim 3 nih, kita kirim 3 order. Kemudian kita as a subscriber,
ya kita as a consumer kita harus listen nih. Oke, ini baru pertama kali nih si consumer jalankan, berarti service-nya siap untuk menjalankan transaksi yang masuk apa aja. Coba kita lihat ya. Ups, jadi ada banyak nih, 1, 2, 3. Oke, jadi dari 3. Nah, kemudian kalau nggak ada transaksi lagi, oke, di sini kita stop dulu, kemudian kita jalanin lagi. Nah, kalau nggak ada transaksi, dia akan waiting aja. Jadi dia akan listen aja sampai ada proses yang masuk. Kita tembak sekali lagi ya, masukin lagi nih, kita mau order lagi. Nah, dia akan masuk, dia akan proses. Kurang lebih gitu. Ini untuk apa? Ini untuk, balik lagi, ini untuk sebagai papannya daripada si koki yang mengerjakan. Nah, di sini kalian mungkin di sini terkesan cepat ya, cuman kalau kalian prosesnya lama, ini nggak secepat ini. Kalian nunggu, kemudian akan diproses sama dia secara satu-satu. Nah, ini bisa kalian buka juga di localhost ya, localhost 1576. Ups, RabbitMQ berapa ya? Kalau host 5762, sorry, localhost 15672. Nah, biasanya ini passwordnya guys. Nah, di sini kita bisa lihat, oh, ini ada apa namanya, message rate nih. Biasanya ini 0,2 second nih, ini termasuk cepat karena ya biasa. Tadi kan kita nggak ada proses yang gimana ya. Kalau misalnya kalau mau lihat lagi, di sini ada kita namanya kasih ordernya, kita kasih nama queue-nya itu orders. Di sini kita bisa lihat, oke, ini karena ini grafiknya ini ya 0 ya, cuman kita tembak sekali lagi, kita kasih data masuk. Kita kasih data masuk. Nah, jadi ada data masuk. Nah, di sini dia akan apa ya namanya ya? Dia akan ada grafiknya, message yang di queue dan message yang diterima itu berapa message gitu per message rate lah bisa. Di sini ini ada consumernya juga, yang dimana kalian bisa lihat lah detail-detailnya. Kurang lebih gitu. Untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi RabbitMQ, atau misalnya bisa tanya langsung aja ke saya kalau misalnya mau dibuatin videonya. Kurang lebih gitu. Terima kasih.